Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 1714137 dari EKIS B semester 6. Langsung saja, saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian dan pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta kelayakannya. 5C hakikatnya adalah akronim dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Pertama adalah karakter. Melihat dari karakter latar belakang calon nasabah atau yang mengajukan kredit. Dan yang kedua, capacity. Melihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau berapa besar penghasilan per bulannya. Yang ketiga adalah kapital, yang terkait akan kondisi aset kekayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Dan yang keempat adalah condition. Jika memang kondisi perekonomian tidak baik atau sektor perusahaannya tidak memungkinkan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit kepada nasabah. Hal ini kembali lagi terkait dengan kemampuan nasabah yang tentu terpengaruhi atas kondisi perekonomiannya. Dan yang kelima adalah kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari bank. Prinsip 7P. Di dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu personality. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kita melihat bagaimana keseluruhan pribadi nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, tentang party. Mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, serta kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari calon peminjam akan mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. Dan yang keempat adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam, khususnya bagi calon nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, payment. Dilihat dari bagaimana kemampuan membayar dari calon peminjam tersebut. Dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dikelolanya tersebut. Keenam, tentang profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan disetujui oleh bank tersebut. 7. Tentang protection. Ini juga mengacu pada pinjaman yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain pinjaman berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Studi kelayakan. Yang pertama, tentang aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dari keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti data notaris, izin usaha, dan sebagainya. Dan yang kedua, tentang aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan yang keempat, aspek teknis atau operasi. Aspek ini untuk menilai tata letak ruang atau lokasi usaha. Dan kelima, aspek manajemen, melihat dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Yang keenam, tentang aspek ekonomi atau sosial. Untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Yang ketujuh, aspek AMDAL. Aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Dan soal yang kedua adalah, Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapa jumlah bunga yang harus dibayar setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima Khalisah dalam jangka waktu 3 bulan. Dan berikut penjelasannya. Ya baik, di sini untuk mencari bunga, jadi 10% dikali 300 juta rupiah dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan. Jadi hasilnya 2.500.000 rupiah. Dan untuk mencari pajak, 15% dikali 2.500.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Jadi laba bersihnya bunga dikurangi pajak. 2.500.000 rupiah dikurang 375.000 rupiah sama dengan 2.125.000 rupiah. Maka bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Khalisa adalah sebesar 2.125.000 rupiah. Namun, jika bunga diambil setelah jatuh tempo, perhitungannya adalah untuk mencari bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 dikali 3 bulan. Nah, 3 bulan ini tadi Khalisa yang jatuh tempo selama 3 bulan. Maka hasilnya 7.500.000 rupiah. Dan untuk mencari pajaknya sendiri, 15% dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 1.125.000 rupiah. Jadi bunga bersihnya adalah bunga dikurang pajak 7.500.000 rupiah dikurangi 1.125.000 rupiah sama dengan 6.375.000 rupiah. Jadi jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000 rupiah. Soal yang terakhir adalah jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Jadi tujuan secara umum pemasaran bank yang pertama adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi untuk menarik perhatian dari nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Dan yang kedua, untuk memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Dan yang ketiga, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank itu menyediakan jenis produk bank sehingga nasabah dapat memilih. Dan yang keempat, untuk memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Dan konsep pemasaran ada 5, yaitu yang pertama, konsep produksi, konsep yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Dan yang ketiga itu konsep penjualan. Biasanya ditempatkan pada produk-produk asuransi. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha promosi yang lancar.
Konsep yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan. Yang kelima adalah konsep pasar kemasyarakatan, merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menentukan kepada penentu kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat.